Kalian nggak mungkin mau kan habis selesai SMA balik lagi ke TK. Makanya saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, mana nih beritanya? Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam syuting Dibacain Berita kali ini. Ya, Bung Alfian, dalam nomor urut capres dan cawapres pasangan calon itu udah diundi lah ya. Nomor 1 Anies atau Anies Baswedan dan Caimin. Nomor 2 Prabowo dan Gibran. Nomor 3 Ganjar dan Mahfud. Nah, Bu Alfian, kalau saya punya pikiran, kok mereka pura-pura seolah-olah kayak berbeda gitu antara nomor 2 dan nomor 3. Kan kalau nomor 1 itu sudah jelas Bung Alfian ingin melakukan perubahan. Artinya yang buruk-buruk pada rezim ini akan dirubah menjadi yang lebih baik atau dirubah biar pas gitu. Nah, nomor 2 dan 3 ini sama-sama ingin melanjutkan yang udah dilakukan Jokowi, baik kezolimannya, ketidakadilannya, macam-macamnya. Bung Alfian, bagaimana pandangannya? Yang jelas kontestasi ini sudah diumumkan. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, nomor 3. Kalau kata percuma dimunculkan, sebenarnya percuma juga diadakan penyelenggaraan pemilu. Karena apa? Karena rumus kecurangan itu sudah cukup kuat dengan dua hal. Yang pertama yang dinyatakan oleh Aiman, yang kedua yang dinyatakan oleh seorang ASN dari Boyolali. Sambil makan bakso dia bercerita tentang bagaimana penekanan yang dialami. Jadi artinya ini adalah dua kecurangan yang ada di nomor 2 dan nomor 3 saling menyatakan curang. Itu kan yang fakta gitu kan. Nah, untuk yang nomor 1 saya pikir ya jelas harus melakukan lipatan-lipatan energi kerja yang membuat mereka bisa berkompetisi dengan nomor 2 dan nomor 3 yang menurut saya mereka ini hanya 11-12 gitu. 2 dan 3 ini 11 dan 12 gitu. Iya, Bung Alfian, kan mereka ini kan muncul sekarang seolah-olah seperti bertengkar, seolah-olah saling menjatuhkan, seolah-olah saling tuduh siapa curang gitu, Bung Alfian. Tapi kalau nanti ternyata tersorot ke mereka semua, Gen Z ketarik ke mereka semua, bahkan kan Prabowo itu di framing oleh capres gemoy. Oh, jangan sangka lu Bung Alfian. Bung Alfian mungkin lingkupannya masjid, masyarakat, anak-anak alay, Gen Z, semua tertarik Bung Alfian di TikTok. Mereka suka dengan gaya gemoynya Prabowo. Tapi kan kita lihat tetap cawapresnya adalah dari Jokowi. Maksud saya adalah bagaimana sih mensiasati agar orang tetap fokus, punya mindset ingin berubah lebih baik. Dan karena Bung Alfian ya, yang sering digemakan oleh nomor 2 dan nomor 3 adalah masa sih kita mau balik ke SD lagi kalau kita sudah SMA. Nah, itu Bung Alfian. Ya, kalau menurut saya buat Bung kameramen yang kita sekarang harus bincangkan, apakah kebutuhan Indonesia terhadap kontestasi politik dan proses pemilu itu. Kebutuhan kita adalah memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, menggaransi bahwa rakyat itu lebih dibela daripada orang lain. Dan ini yang membuat kita miris, yang membuat kita keluh gitu. Jadi kembali pada pertanyaan, apakah nomor 2 dan nomor 3 akan melanjutkan? Sepertinya iya. Dan menurut hemat saya, menyatakan melanjutkan ataupun tidak melanjutkan itu tidak berkorelasi dengan perubahan. Kalau memang dia baik, ya kita lanjutkan. Baik artinya bukan baik dalam bentuk lip service. Baik untuk pengertian bahwa dia baik yang memberikan kebaikan dan perbaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kembali kepada persoalan kontestasi 1, 2, dan 3, menurut hemat saya sekarang yang diperlukan adalah masing-masing, terutama buat saya ya, buat ya tentu juga Bung kameramen yang kita telah menjelaskan posisi kita di nomor 1, maka pilihan kita adalah bahwa
apa yang akan kita kerjakan bisa terkomunikasikan dengan baik dan orang bisa diyakinkan baik dari segi penampakan maupun dari segi lisan maupun dari segi alur berpikir, sekaligus juga rasa batin yang harus terkomunikasikan. Karena yang namanya penampilan-penampilan yang artifisial, penampilan-penampilan yang bersifat simbolik, itu memang kadang-kadang dia bisa menipu dan memukau. Sekali lagi, frekuensi penggunaan media dengan segala multimedia, multimetode, multistrategi yang dilakukan oleh semua kontestan 1, 2, dan 3. 2 dan 3 ini kelihatannya memiliki resources yang banyak, memiliki biaya yang berlimpah, dan dia juga ditopang oleh suprastruktur yang membuat mereka bisa berbuat yang seolah-olah tidak curang, seolah-olah mereka itu sesuai dengan aturan, padahal mereka telah membenturkan aturan, ya diantaranya dengan berubahnya angka 40 tahun dengan logika. Ketika ketua Mahkamah Konstitusi dianggap melakukan pelanggaran etik berat, maka artinya output daripada produk hukum yang dihasilkan di saat dia bersidang itu merupakan sebuah hal yang sebetulnya tidak patut, begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, menangkap saya apa yang Bung Alfian jelaskan. Kita atau Bung Alfian atau para orang yang sudah menentukan pilihan pada nomor 1 akan terus menganggap Gibran menjadi cawapres itu adalah kecurangan. Tapi Bung Alfian, orang udah nggak peduli soal itunya lagi. Di sosmed saya pandang, saya lihat itu mereka nggak kepikiran itu curang, Bung Alfian. Jadi ya sah-sah saja Gibran jadi cawapres. Nah ini gimana Bung Alfian? Cara bahasanya agar masyarakat melihat ini masalah loh. Nah karena saya lihat banyak mereka nganggap ini bukan masalah, Bung Alfian. Ini kalangan kita aja yang berpikir Gibran jadi cawapres itu masalah. Mereka berpikir ya emang kenapa? Dia juga boleh dong punya pikiran untuk cawapres. Lah itu kan juga urusan dimenangkan oleh pamannya. Ya kalau paman lu begitu juga lu bisa juga dong majuin ponakan gitu kira-kira Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini kita dihadapkan dengan kondisi menurut kita masalah, menurut orang lain itu nggak ada masalah, lu aja kali takut kalah. Nah ini gimana Bung Alfian menghadapi kondisi ini dan pesan Bung Alfian untuk pasukan Timnas Amin Bung Alfian untuk tetap optimis? Silakan. Timnas Amin sedang dan terus melakukan penataan dan saya termasuk orang yang mengetahui proses itu. Maka ada 3 langkah yang perlu dilakukan, yaitu konsolidasi secara internal dengan langkah-langkah yang tentu harus dipahami sebagai upaya-upaya membangun kekuatan satuan pemenangan politik yang harus memahami bahwa sebenarnya kita bertanding tidak seimbang, bertarung tidak seimbang, itu yang pertama. Yang kedua adalah marketing politik. Nah, berbicara marketing ini kan bicara penampakan, bicara pengkomunikasian, berbicara penampilan, bicara cara, dan yang terakhir adalah kerja-kerja yang TSM. Nah, kerja-kerja TSM ini membutuhkan bukan hanya sekedar terstruktur sistematik dan masif saja, tapi juga mungkin membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbasis riset, berbasis milenial, dan berbasis kultur masyarakat yang digitalis. Ini kelihatannya harus menjadi perhatian bahwa TikTok merupakan satu sebutan yang sering dialamatkan kepada Pak Ganjar karena beliau dikenal sebagai presiden TikTok kan gitu kan. Nah juga dengan Pak Prabowo dengan sebutan sebagai Pak Gemoy segala macam, dan itu juga harus diimbangi, dan menurut saya dengan adanya perbincangan ini menjadikan kita terus melakukan inovasi, kreasi, dan yang pasti kita terus melakukan kerja-kerja yang bersifat pengupayaan memasarkan bahwa apa yang kita jagokan ini layak untuk dipilih dan layak untuk menang, bahkan harus menang. Tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan melipat gandakan energi kemenangan dengan semangat unjuk prestasi, unjuk kerja, dan melakukan kemampuan melakukan tindakan deteksi dini terhadap kecurangan, dan kita perang kepada kecurangan itu.
Demikian para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.